Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Syara. Gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Atau ada yang lagi sakit? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Kalau emang lagi ada yang sakit atau nggak enak badan, semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Nah, sebelumnya mohon maaf karena pembelajaran pada hari ini kita laksanakan secara online ya, karena ada kendala satu dan lain hal. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh dong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Oke, baik Ibu, saya izin untuk memimpin doanya ya, Bu. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Vero. Langsung saja ya kita masuk ke pembelajarannya. Nah, tapi sebelum kita masuk nih, kalian kan ini anak-anak hebat ya, jurusan dari MPLB, di mana nantinya itu kalian bakalan kerja di sebuah kantor yang mungkin di bagian administrasi atau sebagai sekretaris nih. Nah, kalian tuh sebagai eh, orang-orang yang bekerja di bagian administrasi atau sekretaris itu sangat amat bersahabat nih sama yang namanya surat menyurat. Nah, dengan itu, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang lipatan surat. Nah, lipatan surat itu sebuah keterampilan yang mungkin memang kelihatannya itu dasar ya, tapi sangat penting nih dalam dunia perkantoran. Nah, di dunia kerja itu, khususnya di perkantoran, surat yang rapi, bersih, dan terlipat dengan benar itu bisa mencerminkan profesionalisme dari seseorang nih. Nah, pimpinan juga bahkan tuh bisa, pimpinan atau klien itu bisa langsung menilai kinerja kita tuh hanya dari cara kita menyiapkan surat loh. Nah, jadi materi ini tuh bukan hanya kalian terima begitu saja nih buat, udah nih kalau udah dapat materi ini, udah saya terima aja terus dilupain gitu. Nah, materi ini tuh bisa kalian jadikan pengantar atau untuk mempersiapkan kalian tuh menghadapi dunia nyata di pekerjaan nantinya. Nah, kalian di sini kalian juga akan tahu meliputi tujuan, terus jenis-jenis lipatan dan bagaimana cara melipat surat itu dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, kali ini kita akan belajar tentang lipatan surat. Nah, sebelum itu ada yang udah tahu belum sih apa lipatan surat itu? Belum, Bu. Baik, karena belum pada tahu, langsung aja kita ke pengertian dari lipatan surat. Jadi, apa sih lipatan surat itu? Lipatan surat itu cara atau teknik melipat surat sebelum dimasukkan ke dalam amplop. Nah, lipatan ini itu juga mencerminkan kerapian dan etika dalam berkomunikasi secara tertulis, terutama dalam koresponden resmi atau bisnis. Tujuan dari melipat surat itu yang pertama ada menyesuaikan ukuran surat dengan amplop. Jadi, lipatan surat itu dilakukan agar ukuran surat tersebut itu sesuai dengan amplop yang digunakan. Nah, hal ini tuh juga penting agar surat tidak mudah rusak, terlipat sembarangan, atau keluar dari amplop selama proses pengiriman. Lalu ada tujuan kedua, yaitu agar surat itu tidak mudah terbaca dan tetap dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan baik. Nah, di dalam surat itu kan biasanya di dalam surat bisnis ya itu biasanya ada jenis-jenis surat kan kayak surat rahasia, surat penting atau yang lain sebagainya. Jadi itu kalau dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop yang sesuai, jadi tidak mudah terbaca nih oleh orang lain. Nah, terus juga melipat surat dengan benar ini juga bisa membantu melindungi isi surat dari kerusakan. Nah, lalu untuk tujuan yang selanjutnya itu ada mempermudah proses pengiriman, penyimpanan, dan pembukaan surat. Nah, surat itu lipatan surat itu bukan hanya satu, kayak misalnya dilipat sembarang gitu aja, tapi kita di dalam perkantoran ini, di dalam dunia bisnis ini, kita memiliki macam-macam bentuk lipatan surat. Nah, ada apa aja sih lipatan surat itu? Yang pertama itu ada lipatan baku atau standar fold. Nah, jenis lipatan surat ini merupakan jenis lipatan standar yang biasanya digunakan, seperti namanya standar, jadi kayak biasa digunakan gitu. Nah, penggunaan lipatan surat ini bisa dengan berbagai kesempatan dan tujuan. Nah, cara untuk melipat surat standar ini tuh cukup mudah. Kalian bisa melipat menjadi tiga bagian. Nanti setelah saya jelaskan ini, kita bakalan praktik langsung dan menonton video terkait lipatan surat ini ya. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu satu persatu. Nah, selain lipatan baku, lipatan surat itu ada lipatan setengah baku. Lipatan setengah baku ini tidak jauh berbeda nih dengan lipatan baku yang tadi sudah saya jelaskan ya. Hanya saja lipatan setengah baku ini memiliki perbedaan sedikit di bagian atasnya.
Nah, yang ketiga itu ada lipatan akordion atau akordion fold. Jenis lipatan ini itu merupakan versi lainnya dari lipatan baku. Nah, bentuk lipatan akordion ini mirip seperti alat musik Jerman yaitu akordion yang berbentuk berlipat-lipat gitu. Nah, untuk membuat surat akordion ini, kalian hanya perlu membagi tiga bagian sama besar. Nah, bagian pertama bisa dilipat ke atas, sedangkan bagian bawah atau bagian ketiga bisa dilipat ke bawah. Lipatan yang selanjutnya itu ada lipatan setengah akordion atau semi akordion fold. Nah, jenis lipatan semi akordion ini mirip seperti lipatan akordion yang tadi, cuma yang ini tuh setengah akordion. Eh, Memiliki perbedaan seperti yang tadi juga yang baku dan setengah baku itu di salah satu ukuran lipatannya saja. Jadi melipat surat semi akordeon ini sama seperti akordeon yang tadi dibagi menjadi tiga bagian, tapi bagian ketiga lipatan tersebut itu lebih kecil dari dua lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada lipatan tunggal atau single fold. Nah, lipatan surat ini yang paling mudah nih yang paling mudah dari jenis-jenis yang lain karena lipatan single fold ini eh, cuma kan satu surat cuma dilipat dan dibagi menjadi dua aja itu namanya lipatan tunggal atau single fold. Nah, selain single fold itu ada lipatan ganda atau paralel paralel double fold. Seperti namanya, jenis lipatan ganda ini tentunya suratnya itu dilipat secara ganda. Untuk lipatan selanjutnya yaitu ada lipatan Prancis. Lalu ada lipatan yang terakhir yaitu lipatan baron atau baronial fold. Nah, lipatan baron ini biasanya diaplikasikan untuk surat-surat penting seperti surat dinas. Baronial fold ini akan menghasilkan lipatan yang panjang. Oleh karena itu, amplop yang digunakan juga harus yang panjang agar surat bisa masuk ke dalam amplop. Nah, mungkin ini untuk contoh, kalian bisa lihat nih gambar-gambarnya. Kan. Kalau gambar-gambar gini kan kalian kayak pasti susah nih. Gimana sih ini? Pusing banget lihat gambar-gambarnya cuma gimana nakupnya, gimana lipatnya gitu kan. Nah, untuk itu saya mau tampilin video ya. Video terkait lipatan surat. Nah, untuk lipatan standar code ini, kalian harus membagi surat ini menjadi tiga bagian sama besar. Yang pertama, lipat bagian bawah ke tepi atas, lipat bagian atas ke tepi bawah. Pastikan dulu ukuran dari ketiga bagian ini sama besar, lalu baru kalian pekatkan. Lipatan pertama standar code selesai. Untuk lipatan kedua yang akan kita praktekkan adalah low standard code. Sediakan kertas HPS, lalu lipat bagian bawah ke tepi atas lebih besar, lipat bagian atas ke tepi bawah, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, perbedaan standar code dengan low standard code terdapat pada bagian atas. Untuk standar code, dia ukurannya sama besar, sedangkan untuk low standard code, ukuran atas dia lebih kecil. Nah, tadi kan udah ditampilin nih video cara melipat lipatan baku dan lipatan setengah baku atau semi standar fold. Boleh dong kalian saya mau minta satu orang buat tunjukin gimana cara lipatnya untuk lipatan baku dan lipatan setengah baku. Siapa yang berani? Ayo, tunjuk tangan. Saya boleh, Bu. Oke, Vero, silakan. Sambil disebutin juga ya kalau misalnya videonya udah jadi, apa sih perbedaannya gitu. Oke, jadi yang pertama itu lipatan baku dulu ya, Bu. Nah, jadi lipatan baku itu caranya ini jadi satu HVS ini kita tekuk yang bagian bawahnya ini tekuk ke bagian depan, lalu yang bagian atasnya ini ditekuk ke bagian belakang kayak gini. Nah, tapi dengan ukuran yang sama gitu antara lipatan-lipatannya. Nah, kalau yang setengah baku itu, yang bagian bawahnya itu dia lipatannya lebih lebar gitu, lebih lebih banyak dibanding sama lipatan yang atasnya. Jadi lipatan atasnya itu dia lebih kecil kayak gini. Nah, jadi perbedaan itu mungkin ada di situ ya Bu. Kalau yang lipatan baku itu dia sama besar tiap lipatannya, sedangkan untuk yang setengah baku itu dia yang bagian atasnya atau bagian atas suratnya itu tuh lebih kecil lipatannya dibanding yang bagian bawah suratnya. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Vero. Betul banget ya cara melipatnya seperti itu dan perbedaannya tuh ada di bagian atasnya. Jadi kalau misalnya lipatan baku itu ukurannya kan dilipat menjadi tiga, tapi ukurannya itu sama besar. Sedangkan kalau setengah baku bagian atasnya itu lebih kecil. Nah, untuk
memastikan kalian udah paham nih apa yang udah saya sampaikan tadi, saya mau memberikan tugas terkait bentuk-bentuk surat yang lain. Jadi nanti kalian bisa membuat bentuk surat yang lain. Tadi kan udah dua nih, sedangkan bentuk surat itu ada 8. Kalian bisa bikin 6 lagi. Bisa sebutin nggak sih apa saja 6 surat itu selain baku dan setengah baku? Saya izin untuk sebutin ya, Bu. Oke. Oke, jadi selain baku sama setengah baku itu ada juga 6 lipatan kertas lain, yaitu ada lipatan akordion, lalu setengah akordion, tunggal, ganda, Prancis, dan yang terakhir itu lipatan bareng. Oke, betul banget tuh Vero. Jadi, 6 lipatan surat lain itu ada akordion, setengah akordion, tunggal, ganda, Prancis, dan baron. Nah, nanti kalian melakukan lipatan itu lagi ya di rumah. Itu di rumah saja, tapi untuk lipatannya itu kalian bisa bawa di minggu depan buat kita praktekkan sama-sama bareng-bareng lagi biar lebih paham lagi gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, lipatan surat ini merupakan bagian penting dalam keterampilan administrasi perkantoran, khususnya bagi kalian yang nantinya tuh di masa depan atau di sini tuh kalian dibimbing untuk mempelajari lebih dalam terkait administrasi dan kesekretarisan ya. Nah, selain berfungsi agar surat itu muat di dalam amplop, lipatan surat ini juga menunjukkan tingkat kerapian, etika, dan profesionalisme dalam komunikasi tertulis nih. Nah, tadi ada delapan bentuk lipatan surat. Yang pertama itu ada lipatan baku, setengah baku, akordion, setengah akordion, tunggal, ganda, Prancis, hingga baron. Nah, dalam memahami dan memperhatikan teknik lipatan surat dengan benar ini tuh nantinya akan sangat bermanfaat dalam dunia kerja. Nah, terutama bagi kalian yang akan terjun di bidang administrasi dan tata kelola perkantoran. Karena keterampilan ini tuh juga perlu dilatih dan terus diimplementasikan nih supaya kalian terbiasa ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Apakah sudah jelas semuanya? Oke, untuk tugasnya jangan lupa dikerjain ya, anak-anak. Minggu depan kalian bawa ke sekolah untuk kita lakukan praktik dan kita periksa bareng-bareng. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.